Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Bratu Rizky dari kelas BL2 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Uh, untuk materi hari ini adalah teori perubahan perilaku, terkhususnya itu the health belief model. Ada promosi kesehatan adalah suatu cara untuk merubah perilaku kesehatan individu ataupun masyarakat dengan meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran agar masyarakat itu mampu menolong diri sendiri saat terjadi permasalahan kesehatan. Nah, perilaku kesehatan ini sangat berhubungan dengan mempertahankan dan memelihara kesehatan, di mana jika perilaku kesehatan individu buruk, maka akan memberikan dampak yang buruk pula pada kondisi kesehatan. Nah, perubahan perilaku sendiri itu memiliki beberapa topik. Salah satu di antaranya itu ada the Perceived Process Planning Model, Theory of Recent Action, Theory of Planned Behavior, the Health Belief Model, Trans-Theoretical Model and Stages of Change, dan Social Cognitive Theory. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik the health theory, the health belief model. Sejak tahun 1950-an, health belief model ini telah menjadi salah satu kerangka konseptual yang paling banyak digunakan dalam penelitian perilaku kesehatan, baik untuk menjelaskan perubahan perilaku terkait kesehatan maupun sebagai kerangka panduan untuk intervensi. Selama beberapa dekade, health belief model ini telah diperluas, dibandingkan, dan dikontraskan dengan kerangka lain dan digunakan sebagai masukan dalam melakukan intervensi untuk mengubah perilaku kesehatan. Teori HBM ini merupakan model psikologis yang mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan dengan berfokus pada sikap dan keyakinan seorang individu. Nah, model ini itu menspesifikasikan bagaimana individu itu secara kognitif menunjukkan perilaku sehat maupun usaha untuk menuju sehat atau penyembuhan suatu penyakit. Nah, health belief model ini berisi beberapa konsep utama yang memprediksi mengapa orang akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengendalikan kondisi penyakit. Hal ini tuh mencakup kerentanan, keseriusan, manfaat, dan hambatan terhadap suatu perilaku, isyarat untuk bertindak, dan yang terbaru ini adalah efikasi diri. Origin of the health belief model. Jadi model keyakinan kesehatan, model health belief model ini dikembangkan pada tahun 1950-an oleh psikolog sosial di layanan kesehatan masyarakat AS untuk menjelaskan kegagalan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pencegahan dan deteksi penyakit. Teori ini tuh terinspirasi oleh sebuah studi tentang mengapa orang mencari pemeriksaan sinar X untuk TB. Nah, sejak itu HBM itu telah diadaptasi untuk mengkaji berbagai perilaku kesehatan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya itu ada key components of the health belief model. Jadi teori HBM ini memiliki 6 key components. 4 elemen pertama merupakan elemen dasar dari teori HBM, sedangkan 2 elemen terakhir itu merupakan elemen tambahan berdasarkan hasil penelitian dan modifikasi teori oleh para ahli. Yang pertama itu ada perceived sustainability atau kerentanan yang dirasakan, perceived severity atau keparahan yang dirasakan, perceived benefits, manfaat yang dirasakan, perceived barriers, hambatan yang dirasakan, keys to action, dan self-efficacy.
yang pertama ini adalah perceived sustainability atau kerentanan yang dirasakan. Ini tuh mengacu pada persepsi subjektif seseorang tentang risiko memperoleh penyakit. Nah, persepsi ini tuh kuat dalam mendorong orang untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat. Semakin besar risiko yang dirasakan, semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku untuk mengurangi risiko. Contohnya itu seperti kerentanan kerentanan yang dirasakan memotivasi orang kerentanan yang dirasakan itu memotivasi orang untuk uh, divaksinasi vaksinasi influenza. Jadi logis bahwa ketika orang-orang itu percaya bahwa mereka beresiko terkena suatu penyakit, mereka itu lebih mungkin untuk melakukan sesuatu untuk mencegahnya terjadi. Nah, ketika orang percaya bahwa mereka tidak beresiko atau memiliki resiko rendah kerentanan, itu perilaku tidak sehat cenderung terjadi. Contohnya seperti contoh lainnya itu kadang kayak orang dewasa yang lebih tua umumnya itu tidak menganggap diri mereka beresiko terinfeksi HIV, sedangkan banyak yang tidak mempraktekkan seks yang lebih aman. Selanjutnya itu ada perceived severity atau keparahan yang dirasakan. Hal ini tuh mengacu pada perasaan seseorang pada keseriusan tertular penyakit. Nah, konstruksi keseriusan yang dirasakan berbicara kepada keyakinan seseorang tentang keseriusan atau keparahan suatu penyakit. Contohnya itu, sebagian besar dari kita melihat flu itu sebagai penyakit yang relatif ringan. Uh, Namun, jika Anda menderita asma atau namun kalau misalnya kita menderita asma atau terjangkit flu itu dapat membawa kita semua ke rumah sakit gitu. Jadi persepsi kita tentang flu mungkin adalah bahwa itu adalah penyakit yang serius gitu. Selanjutnya adalah perceived benefits atau manfaat yang dirasakan. Hal ini tuh mengacu pada persepsi seseorang tentang efektivitas berbagai tindakan yang tersedia untuk mengurangi ancaman penyakit atau untuk menyembuhkan penyakit. Nah, konstruksi manfaat yang dirasakan adalah pendapat seseorang tentang nilai atau kegunaan dari perilaku baru dalam mengurangi resiko mengembangkan penyakit. Contohnya itu kayak uh, kayak kita teman-teman kalau tahu sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kita juga tahu bahwa pemeriksaan sadari ini bila dilakukan secara teratur itu bakal menjadi alat deteksi dini yang efektif. Tetapi tidak semua wanita itu melakukan BSE, melakukan sadari itu secara teratur. Selanjutnya itu ada perceived barriers atau hambatan yang dirasakan. Terus selanjutnya itu ada perceived barriers. Hal ini tuh mengacu pada perasaan seseorang pada hambatan untuk melakukan tindakan kesehatan yang direkomendasikan. Nah, orang tersebut itu mempertimbangkan keefektifan tindakan terhadap persepsi bahwa itu mungkin mahal, bisa saja berbahaya, atau tidak menyenangkan, menyita waktu kita, atau tidak nyaman. Uh, Contohnya itu kayak tadi balik lagi ke sadari dalam mencoba untuk meningkatkan praktik pemeriksaan payudara pada wanita itu tampak jelas bahwa ancaman kanker itu kanker payudara itu akan memotivasi penerapan praktek deteksi dini. Beberapa hambatan ini termasuk kesulitan dengan memulai perilaku baru atau mengembangkan kebiasaan baru. Lalu juga takut tidak dapat melakukan sadari dengan benar. Terus juga harus menyerahkan hal-hal untuk melakukan sadari dan mungkin bisa merasakan hal tersebut itu memalukan. Selanjutnya itu ada cues action. Cues action itu adalah stimulus atau rangsangan yang diperlukan untuk memicu proses pengambilan keputusan untuk menerima tindakan kesehatan yang direkomendasikan. Nah, isyarat ini itu bisa bersifat internal maupun eksternal. Kayak kalau internal tuh nyeri dada atau mengi atau gejala-gejala lain yang uh, menjadi isyarat gitu. Lalu selanjutnya itu ada eksternal seperti saran dari orang lain, penyakit anggota keluarga,
kayak udah terjadi gitu. Jadi kita tahu lalu atau surat kabar atau lain-lainnya. Contohnya itu seperti kita saat mendengar berita tentang penyakit bawaan makanan dan kita membaca instruksi penanganan yang aman pada paket uh, daging mentah gitu atau unggasnya, itu tuh termasuk isyarat untuk bertindak terkait dengan perilaku penanganan makanan yang lebih aman. Selanjutnya itu ada self-efficacy. Self-efficacy ini mengacu pada tingkat kepercayaan diri seseorang dalam kemampuannya untuk berhasil melakukan suatu perilaku. Nah, self-efficacy ini merupakan konstruksi dalam banyak teori perilaku karena secara langsung itu berkaitan dengan apakah seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Nah, ini ada bisa dilihat ini adalah teori the health belief model, di mana sosiodemographic itu sosiodemographic factors seperti edukasi, age, umur, seks, race atau etnis itu uh, bisa mempengaruhi motivasi seseorang untuk mengubah suatu perilaku. Nah, dari background ini terbagilah menjadi dua, itu ada dua persepsi, ada expectation, ada threat. Expectation itu kayak perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, lalu ancamannya itu kayak perceived suspectability, perceived severity. Nah, akhirnya kedua persepsi ini mempengaruhi terjadinya suatu perilaku expectation dan threat ini. Behavior to reduce threat based on expectation. Nah, selain kedua persepsi itu, ada juga cues action. Actionnya ini stimulus tadi, baik internal atau eksternal, bisa mempengaruhi terjadinya suatu perilaku. Ada media, personal influence maupun reminders. Selanjutnya ini ada contoh dari health belief model, contoh simpelnya. Bisa ditonton ya teman-teman. The health belief model. In this video, we are going to show you an example of someone using the health belief model to adopt healthy behaviors using the 6 important steps of the health belief model. This is Jeff. Jeff recently was informed by his doctor that he is in the overweight category for his BMI. Jeff is now aware and concerned of his unhealthy lifestyle. Perceived susceptibility. Jeff believes if he keeps up his eating habits and his lack of exercise, he could become obese. Perceived severity. Jeff believes the consequences of becoming obese could lead to other health problems and that this could be a serious enough condition to try and avoid. Perceived benefits. Jeff thinks that having a proper diet and exercise will prevent him from becoming obese. Perceived barriers. Jeff is embarrassed to go to the gym because of his lack of knowledge about exercise, so he seeks a trainer. Cues to action. Jeff leaves a sticky note in his mirror to remind him to work out every morning and rewards himself on the weekends for having a well diet during the week. Self-efficacy. Over time, Jeff builds confidence exercising and eating right, which allows him to keep on the positive behavior. Baik, itu merupakan contoh simpelnya dari health belief model. Selanjutnya ini ada keterbatasan health belief model sendiri. Yang pertama, teori ini tuh tidak memperhitungkan sikap seseorang, keyakinan, norma-norma sosial, atau penentu individu lain yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan. Selanjutnya itu teori ini tidak memperhitungkan faktor kebiasaan seseorang,
dalam berperilaku yang dapat menginformasikan proses pengambilan keputusan dalam menerima tindakan yang dianjurkan, misalnya kayak merokok. Nah, selanjutnya itu adalah teori ini tidak memperhitungkan perilaku yang dilakukan untuk alasan yang tidak terkait kesehatan seperti penerimaan sosial. Selanjutnya, teori ini juga tidak memperhitungkan faktor lingkungan atau ekonomi yang dapat melarang atau mempromosikan tindakan yang disarankan. Teori ini juga mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki akses ke jumlah yang sama dari informasi tentang penyakit atau penyakit. Teori ini mengasumsikan bahwa isyarat tindakan yang banyak terjadi dalam mendorong orang untuk bertindak dan bahwa kesehatan tindakan adalah tujuan utama dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep utama dari health belief model adalah perilaku sehat yang ditentukan oleh kepercayaan individu atau persepsi tentang penyakit dan sarana yang tersedia untuk menghindari terjadinya suatu penyakit. Nah, HBM ini terus menjadi model yang paling sering diterapkan dalam deskripsi dan dipublikasikan program dan penelitian ini dalam pendidikan kesehatan dan perilaku kesehatan di awal 1990-an. Nah, teori HBM ini hanya sebatas menggambarkan tentang perubahan perilaku, namun tidak menjelaskan dan menyarankan secara detail mengenai strategi untuk mengubah tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ini ada referensinya. Mohon maaf apabila masih banyak salah, karena saya sendiri jujur butuh waktu lama untuk dapat memahami teori ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Keren banget presentasinya. Terima kasih untuk effortnya ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kak Aisyah lagi sakit ya? Iya, Ibu. Sejak kapan? Sudah berapa lama? Udah berapa ya? Lebih dari seminggu, 7 hari. Seraknya baru 5 hari. Oke. Ya, semoga cepat sembuh ya Kak Aisyah. Kak Aisyah melakukan sesuatu nggak untuk mengurangi gejala atau yang lainnya terkait penyakit? Minum obat sih, Bu. Sama banyak-banyak minum air putih. Oh, berarti kamu udah ke dokter ya? Obatnya dapat dari mana? Iya, enggak sih, udah punya. Jadi udah Oh, sering, enggak, udah sering sih. Udah pernah seperti ini. Jadi obatnya langganan. Setahun berapa kali sakit seperti itu, Kak Aisyah? berapa ya? Nggak sampai setahun sekali. Lebih dari sekali. Lebih dari sekali dalam 1 tahun. Baik. Nah, ini sekalian kita pelajari ya pola penyakitnya ya. Teman-teman ada nggak yang seperti Kak Aisyah? Ini sambil nunggu pertanyaan ya. Yang mengalami penyakit atau gejala seperti Kakak Aisyah, dan itu terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kira-kira berapa? Kak Aisyah ingat nggak? Bisa nggak memprediksi? 2, 3, 4 tahun? Kayaknya bisa 3 bulan sekali, Bu. Oke. 3 bulan sekali, berarti 4 kali setahun ya? Tapi nggak sampai serak kayak gini. Biasanya Oh, pilek batuk aja. aja batuk pilek aja. Oke, makasih Kak. Oke, yang lain? Ada yang punya pengalaman serupa nggak? Atau sehat-sehat semua nih? Biasanya mungkin Kak Aisyah ingat nggak apa sih pemicunya? Kenapa bisa sakit seperti itu? Biasanya tuh setelah ngapain gitu misalnya. Hmm, minum minum es keseringan. Oh, minum es aja atau es sirup? Ini uh, minum yang dingin-dingin. Terus biasanya gorengan gitu terlalu banyak yang berminyak gitu. Oke, enak sih soalnya ya kalau gorengan tuh ya nggak ada matinya ya. Gurih ya. Baik. Minum esnya berarti minuman yang dingin itu karena suhunya atau dengan tambahan gula, Kak? Misalnya minuman bersoda, terus ya sirup gitu. Itu juga sering minum, Bu. Oke. Soda.
Teh manis. Manis ya. Baik, terima kasih Kak. Ini nggak ada yang mau nanya nih teman-teman. Udah pada paham semua. Susah loh ini teorinya. Jadi Kak Aisyah apa namanya effortnya luar biasa ya untuk memahami teori ini. Kak boleh dilihat tadi slide-nya yang di awal-awal itu. Kayaknya istilahnya ada yang kurang konsisten ya. Pas di akhir sudah benar tuh istilahnya susceptibility. Kayaknya yang sebelumnya nggak pakai istilah itu deh. Sebelumnya lagi. Nah ini perceived sustainability ya. Jadi Oh, ini harusnya salah itu. Salah ketik. susceptible ya. Susceptible tuh artinya rentan gitu ya tadi ya. Atau vulnerable. Tadi Kak Aisyah sudah mempresentasikan dengan baik apa variabel ini. Cuma sedikit kekeliruan aja. Baik, kemudian boleh kembali ke eh, apa skemanya tadi Kak, ilustrasi teorinya atau modelnya. Nah, biasanya sih sebenarnya kalau saya baca buku teks aslinya, teori ini atau model ini kata kotak yang behavior itu biasanya tuh tulisannya likely of taking action. Likelihood of taking action. Jadi tidak sampai ke behavior. Jadi ada sebagian ahli yang beranggapan bahwa teori ini hanya memprediksi perilaku. Jadi kecenderungan untuk berperilaku, tidak sampai ke perilakunya itu sendiri. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga tadi yang menyebutkan teori ini atau model ini digunakan untuk perilaku yang diambil saat ini, yang harusnya diambil saat ini, tapi dampaknya itu di kemudian hari. Gitu. Jadi misalnya tidak langsung gitu ya, dampaknya itu tidak langsung. Misalnya imunisasi. Imunisasi kan diberikan kepada bayi, tapi sebenarnya diharapkan nanti dampaknya itu sampai ke usia remaja, dewasa, bahkan lansia, misalnya gitu ya. Jadi ini ada karakteristik khusus untuk model eh, HBM ini ya, self belief model. Terima kasih sekali lagi Kak Aisyah. Teman-teman, sudah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan Kak? Tadi yang dijelaskan oleh Kakak Aisyah berdasarkan pengalaman beliau ya, flu tadi contohnya batuk pilek, kemudian flu sampai mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Nah, itu tadi digambarkan di perceived threat ya. Biasanya yang terkait dengan penyakit itu masuk di perceived threat atau ancaman. Nah, si ancaman ini ada dua eh, variabel utamanya untuk subvariabel gitu ya. Subvariabel untuk variabel perceived threat itu adalah susceptibility dan severity. Kalau seseorang, tadi misalnya Kak Aisyah merasa bahwa dalam setahun itu saya susceptible, saya rentan. Kak Aisyah rentan mengalami batuk pilek sampai bisa jadi, nah kalau yang sampai hilang suara itu berarti severe, severe ya, jadi parah. Jadi severity-nya cukup tinggi, kemudian susceptibility-nya cukup tinggi karena ternyata bisa sampai 4 kali setahun. Dan itu mungkin nanti dampaknya pada kehilangan waktu apa namanya? Kehilangan kesempatan belajar nggak sih Kak? Mengganggu nggak sih Kak? Mengganggu konsentrasi gitu? Atau mungkin aktivitas yang lain jadi terganggu? Merasa seperti itu nggak Kak Aisyah? Iya. Ya, misalnya pusing, jadi saya hari ini nggak mau ke kampus lah karena pusing banget nih, misalnya gitu ya. Enggak sampai gitu. Nggak sampai, tetap datang ke kampus ya. Masih bisa, baik. Berarti masih bisa aktivitas. Berarti severity-nya itu tidak sampai mengakibatkan kehilangan produktivitas, tetapi gejalanya itu dirasakan tidak nyaman, ya. Severity-nya sampai di situ. Beda dengan kalau orang yang, let's say HIV atau sampai AIDS, gitu ya. Maka orang itu punya perceived susceptibility-nya sangat spesifik nih. Kalau perilaku orang itu kalau dia tahu ya bahwa perilaku itu berisiko, maka dia menjadi sangat susceptible, misalnya pada
pekerja seks, atau pada pengguna narkoba suntik, penasun, dan seterusnya. Sedangkan severity, kalau orang yang umum itu sebenarnya dia tidak susceptible ya. Kalau saya tidak ada perilaku beresiko, saya tidak akan terkena. Jadi susceptibility-nya nol. Walaupun severity-nya diyakini berbahaya, kemudian mengakibatkan kematian dan seterusnya, biaya biaya pengobatannya tinggi karena harus minum ARV seumur hidup misalnya, kemudian sangat rentan terkena IO, infeksi oportunistik, tetapi karena susceptibility-nya nol, maka dia likelihood of taking action-nya juga nol. Jadi dia tidak ambil langkah pencegahan cukup dengan edukasi misalnya. Ini yang threat ya, jadi kotak yang threat itu terkait penyakit. Sedangkan yang sebelah kiri, di sini kotaknya namanya expectation ya. Isinya tuh perceived benefit dan perceived barrier terutama. Nah, ini terkait dengan perilakunya itu sendiri, perilaku pencegahannya. Jadi si perilaku pencegahannya itu apakah dia menguntungkan atau menyenangkan atau sebaliknya? Tidak enak gitu ya, tidak nyaman atau mungkin merugikan. Nah, itu nanti yang ditimbang-timbang oleh seseorang sehingga dia akan memutuskan mau melakukan atau tidak melakukan. Tapi ini masih di dalam pertimbangan internal. Health tadi atau perceive tadi itu ya 4 dan tambah satu lagi tadi self efficacy. Self efficacy ini kemampuan diri ya, kepercayaan diri untuk bisa melakukan tindakan tadi itu masih dalam persepsi-persepsi dan mengakibatkan nanti likelihood of taking action. Bagaimana perilaku itu bisa muncul kalau keluar cues to action-nya? Kalau ada tadi misalnya di sini sebenarnya di cues to action termasuk gejala ya. Kalau Kak Aisyah tadi dia bilang udah mengalami gejalanya, maka dia ambil obat. Nah, ini berarti cues to action-nya adalah gejala yang dia rasakan. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Atau boleh saya ini ya, saya tambahkan ya, Kak Aisyah ya, gantian share screen ya. Boleh, Ibu. Oke. Saya mau kasih contoh skripsinya teman-teman, skripsinya kakak kelas ya, teman-teman yang menggunakan teori ini, menggunakan teori health belief model. Nah ini saya sangat terkesan ya kepada mahasiswa Kesmas yang ini nih, karena anak ini kekeh ya, sejak awal itu dia sudah memproyeksi ya, mempersiapkan dirinya akan melakukan riset tentang ini, walaupun tidak spesifik ya, dia mau risetnya itu tentang LSL, dan dia punya akses ke sana, dia merasa dia bisa. Walaupun sebenarnya si yayasannya itu juga tidak seterbuka itu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pada saat yang bersamaan ingin melakukan riset dan hanya satu mahasiswa yang diterima. Ini dia, Kakak Aulia Fajriani. Lalu dia benar-benar melakukan, dan anak ini juga, Kak Aulia ini juga kekeh minta saya sebagai pembimbing gitu ya. Jadi buat saya ini patut diapresiasi ketika ada teman yang lain yang sampai di akhir masa studi masih bingung, nggak tahu dia mau riset tentang apa. Dia nggak tahu mau dibimbing sama siapa. Saya kalau dapat mahasiswa bimbingan yang misalnya yang bukan bidang yang saya kuasai ya dalam Kesmas, misalnya anak K3, atau mungkin counseling gitu ya, saya tidak, atau MRS mungkin saya merasa diri saya tidak expert di bidang itu karena ekspertis saya itu di bidang perilaku ya, promosi kesehatan, kemudian kesehatan reproduksi masih oke. Nah, kalau mereka itu saya bilang kepada mereka minta ganti pembimbing aja kalau mereka merasa uh, apa namanya ya, kurang nyaman atau kurang 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 optimal nanti ketika proses bimbingan karena saya tidak menguasai konten itu menurut saya. Tapi ada juga yang tetap bertahan ya, dan bisa menyelesaikan. Nah, ini adalah contoh risetnya. Kita lihat artikel full-nya. Artikel full-nya bisa di-download langsung di sini. Dan Kak Aulia ini bikin instrumen yang kemudian dibuatkan haki dan boleh digunakan oleh orang lain sesuai dengan kebutuhan dan boleh dimodifikasi sesuai dengan riset orang lain gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini abstraknya.
HIV dan AIDS, masalah kesehatan serius gitu ya. Dan kalau saat ini sih parahnya itu semakin banyak, terutama kelompok LGBT ya, dengan resiko yang terus meningkat. Nah, dia melakukan analisisnya bukan sekedar survei, tapi dilanjutkan analisisnya sampai multivariat. Ya, dilakukan uji regresi logistik, kemudian semua variabel itu menunjukkan hubungan yang signifikan. Ya, nanti dengan analisis multivariat akan dilihat mana variabel yang paling berpengaruh dan kemudian ditemukan bahwa ancaman yang dirasakan. Jadi perasaan terancam tadi susceptibility dan full apa namanya severity atau seriousness ya, mungkin terkena dan keparahan itu menjadi paling berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan VCT. Ini layanan VCT-nya gratis nih buat mereka yang berisiko. Nah, ini ada kasus bagaimana perilaku orang-orang, kaum muda, kemudian dijelaskan sampelnya ada berapa orang, dan ini seluruhnya adalah LSL, luar biasa ya, bisa ngumpulin lebih dari 100 orang, dan mereka dengan senang hati mengisi kuesionernya. Nah, ini setelah dikelompokkan, ya dengan beberapa sekitar pertanyaannya itu untuk masing-masing variabel itu sekitar 15 sampai 20 pertanyaan, kemudian dikelompokkan, misalnya ancamannya kuat atau lemah, kemudian manfaat baik kurang, hambatan juga rendah dan tinggi gitu ya, kemudian dikelompokkan dan dianalisis use to action-nya, dukungan peer group dan dukungan petugas kesehatan. Nah, ini karakteristik respondennya. Teman-teman lihat ya, pendidikannya tuh biasanya paling banyak lebih dari separuh SMP SMA. SMA. Kemudian mereka paling banyak tinggal sendiri. Nah, ini kemudian setelah dianalisis bivariat, ini hasilnya semuanya berhubungan. Kemudian ini analisis multivariatnya. Gitu ya, lalu dibahas. Nah, salah satu yang ditemukan di sini catatan ya bahwa sebenarnya mereka sesama LSL itu ketika mereka masih aktif menjadi LSL dan melakukan seksual aktif itu relatif tidak saling mendukung ya, berarti tidak saling mendukung untuk memeriksakan diri ke PCT. Ini menjadi masalah nih, karena harusnya begitu mereka tahu perilakunya berisiko, harusnya dia periksa, gitu ya. Kita kan ada target untuk apa? End AIDS by 2030 ya, tahun 2030 kita cek suara saya masih muncul ya? Masih ada ya? Ibu. Masih ya? Oh, sorry, sorry. Saya pikir kehilangan itunya. Oke. Ya, jadi saya menyarankan kepada teman-teman supaya sejak awal teman-teman itu bahkan sebelum saat ini ya, masih di semester 3 misalnya, sebelum memilih peminatan, biar biar pendidikannya ini bermakna gitu ya, proses pembelajaran itu jadi bermakna dan bermanfaat pastinya, teman-teman tolong di eh, apa ya, di, direncanakan gitu, direncanakan studinya ini nanti mau sedalam apa, seluas apa gitu ya, sehingga nanti pada akhir masa studi juga jadi lebih lebih firm gitu ya, lebih bisa sudah terarah ya, sudah mengarahkan diri sendiri gitu. Kalau dicicil sejak awal itu sangat mudah tuh melakukan riset. Pengalaman saya terutama pada saat S3 ya, sebelum saya masuk itu saya udah apa namanya? Membuat peta ya, membuat peta bahwa nanti tahun pertama saya akan melakukan apa dan seterusnya. Sehingga kita bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang bukan sekedar biasa saja gitu ya, tapi hasilnya itu nanti akan excellent gitu, akan bagus sekali. Sehingga proses pembelajaran kita juga penuh makna. Gitu ya teman-teman.
Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan ada tugas ya teman-teman, ada penugasan di Edling. Terima kasih sebelumnya saya juga sudah mendapatkan masukan dari teman-teman untuk buku yang sedang dalam proses penulisan dan layout ya untuk buku pencegahan kekerasan seksual untuk anak SD. Kami sedang mempertimbangkan cover yang cocok, yang sesuai ya. Teman-teman boleh memberikan masukan. Itu ada beberapa pilihan atau opsi ya. Boleh dipilih. Boleh juga nanti dideskripsikan lebih detail usulannya. Misalnya ilustrasinya mau seperti apa gitu ya. Kalau saya misalnya prefer anaknya laki dan perempuan terus pakai jilbab misalnya gitu ya. Boleh disarankan. Atau mungkin tulisannya mau di-highlight yang mana, yang ukurannya lebih besar, yang mananya tuh percaya dirinya kah atau mungkin mesin kecerdasannya misalnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh memberikan masukan atau langsung memilih saja. Ya sudah ada di Edlink-nya. Setelah itu seperti biasa SS ya screenshot kemudian naikkan ke Edlink supaya saya bisa kasih penilaian di situ. Baik teman-teman, saya kembalikan ke Kakak Aisyah. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, silakan ditutup ya Kak. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.